nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Ibu Ari Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, kepada teman-temanku kelas G seperguruan yang insya Allah selalu berbahagia, serta teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Nia Wulandari dengan NPM 1901011119, dengan rekan saya Hakim Muhammad dan Rio Aditya. Oke teman-teman, saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, kami di sini menjelaskan makalah yang membahas tentang media pembelajaran di SMP dan SMA guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Untuk itu ya teman-teman, kita langsung saja saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yakni sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran seperti Scrum mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara itu, Brick berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi seperti buku, film, video, dan sebagainya. Media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Nah, dari pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat mengeluarkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terciptanya proses belajar peserta didik. Oke, selanjutnya jenis-jenis media pembelajaran. Di sini dijelaskan media apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi dibagi menjadi 2 kelompok, yakni media tradisional dan mutakhir. Media tradisional antara lain visual diam, diproyeksikan seperti overhead, proyektor, slide film. Dan yang kedua, visual tidak diproyeksikan seperti gambar, poster, grafik, foto, dan papan. Terus rekaman berupa slide suara. Dan yang selanjutnya media mutakhir, yaitu media berbasis telekomunikasi, yakni e-learning, seperti yang dipakai pada zaman sekarang, yaitu Google Classroom dan Zoom, terus masih banyak lagi ya. Mungkin itu cocok untuk di jenjang SMP dan SMA. Menurut saya media itu lebih efektif untuk menarik siswa belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan untuk pemateri yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri selanjutnya, yaitu yang C, prinsip penggunaan media pembelajaran.
Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keempat, media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam pengoperasiannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yakni Saudara Rio. Yang akan saya jelaskan di sini adalah fungsi media pembelajaran. Media memiliki beberapa fungsi, di antaranya: 1. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang dipelajari, maka objeknya lah yang dibawa ke peserta didik. Objek dimaksud adalah bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk gambar yang dapat disajikan secara audio, visual, dan audio non-visual. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin dilalui secara langsung dalam kelas oleh peserta didik tentang suatu objek, yang disebabkan karena objek terlalu besar, yang pertama. Yang kedua, objek terlalu kecil. Yang ketiga, objek yang bergerak terlalu lambat. Yang keempat, ini objek yang bergerak terlalu cepat. Yang selanjutnya, objek yang terlalu kompleks, objek yang bunyinya terlalu halus, objek yang mengandung berbahaya dan risiko tinggi. Melalui penggunaan media yang tepat, maka semua objek itu dapat disajikan kepada peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Media membangkitkan keinginan dan minat baru. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Serta yang terakhir, media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh, yang konkret sampai dengan abstrak. Baik, kesimpulannya yakni media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi oleh Sells dan Glasgow 1990 dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu media tradisional dan media mutakhir. Sarannya adalah dalam penulisan makalah ini tentunya terdapat banyak kesalahan, baik dalam penulisan maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang
bersifat membangun sehingga penulis bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Dan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu selesainya makalah ini, dan penulis ucapkan banyak terima kasih. Baik, itu saja dari saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait for them to ask you who you know.